Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miswanto SPD. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Saya mahasiswa Universitas Widya Dharma Klaten dan saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Angkatan 3, Program Studi Pendidikan Matematika. NIM saya yaitu 2308090590. Saya akan melaksanakan ujian kinerja yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Simpang Kanan dengan mata pelajaran matematika. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, silakan maju. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Pak. Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar matematika. Namun sebelum itu silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu ya. Oke semua, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa. Mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, gitu ya. Baik, sebelum kita melanjutkan, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Pak. Siapa saja, Nak? Adelia Putri izin, Amelia Putri izin, Laura Cynthia Bella sakit, Reva Amelia Putri sakit, Iya. Surya Amanda Safira sakit, Pak. Oh ya, kita doakan mudah-mudahan yang sakit agar segera sembuh ya. Hari ini yang tidak hadir, mudah-mudahan besok sudah bisa masuk kembali. Selanjutnya mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sebelum kita belajar semuanya dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadikanku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ya, tepuk tangan semua ya. Kembali. Dan selanjutnya Bapak memiliki motivasi belajar untuk kalian, untuk menyemangatkan semangat kita belajar pada hari ini. Mari sama-sama kita lihat video tayangan berikut.
Dahulu isi menampung belajar tidaklah begitu penting. Waktu muda sebaiknya digunakan untuk bermain dan bersenang-senang. Karena waktu masih panjang, iya kan? Kalau sudah dewasa, tentu sibuk mengurus ini dan itu. Jadi, untuk apa terlalu menggebu-gebu? Lagi pula kan masih ada orang tuaku. Dengan begitu, tugas bisa selesai tepat waktu. Karena sejak sekolah dasar, saya mengandalkan dan terbiasa dibantu. Saat beranjak sekolah menengah, bahwa ternyata belajar itu bukan hanya sekedar berangkat sekolah dan mengerjakan tugas. Tapi, belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Karena hakikatnya belajar merupakan perubahan pola pikir dan tingkah laku selepas terjadinya proses belajar. Ternyata, perilaku mengingat kembali bahwa tujuan belajar adalah agar dapat berpikir secara rasional dan sebagai bekal dalam kehidupan sosial. Seharusnya sejak dulu bersungguh-sungguh, bukan malah acuh tak acuh. Berhasil atau gagal adalah realitas sosial yang biasa. Dengan adanya hal itu, kita bisa terus belajar dari pengalaman membuang waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Hidupku bisa berubah, namun itu semua bergantung bagaimana aku berperilaku. Ya, itu adalah motivasi belajar kita pada hari ini. Inti dari video tersebut adalah belajar bersungguh-sungguh supaya kita bisa mencapai tujuan yang akan kita capai. Jadi kalau belajar sungguh-sungguh, insya Allah tujuan yang akan kita capai pasti akan tercapai. Nah, gitu ya. Baik, ada beberapa pertanyaan sebagai pemula untuk pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak memiliki 4 pertanyaan ya. Kira-kira apa saja komponen dari suatu titik koordinat? Pertemuan sebelumnya kita adalah belajar tentang statistik. Di dalam statistik itu ada diagram batang, kemudian ada diagram pencar, ada diagram lingkaran. Sebelum masuk ke sana, pada materi kita pada hari ini, materinya adalah diagram pencar. Bapak tanya kira-kira apa saja komponen dari suatu titik koordinat? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Komponen titik koordinat ada 2, Ya. yaitu garis lintang dan garis bujur. Iya, tepuk tangan dulu ya. Ada 2 ya, garis lintang dan garis. Pertanyaan yang kedua, yuk fokus. Bagaimana cara menuliskan titik koordinat? Ada yang bisa bantu untuk menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Kira-kira. Cara menuliskan titik koordinat pada grafik yaitu hubungan antara titik sumbu X dengan sumbu Y. Iya, menghubungkan antara sumbu X dengan sumbu Y. Pertanyaan ketiga, ada berapa sumbu pada suatu diagram kartesian atau kartesius, sama tuh ya? Ada yang bisa jawab? Sumbu X dan sumbu Y. Bagus sekali. Ada Bapak ini yang luar biasa. Pertanyaan terakhir, apa saja nama sumbu-sumbunya dan bagaimana posisinya? Ada yang bisa jawab? Si Dewi. Sumbu X adalah garis bujur dan sumbu Y adalah garis lingkar. Iya, sumbu X adalah garis bujur dan sumbu Y adalah garis lingkar. Luar biasa. Matematika bahagia ceria. Oke, pada pagi hari ini kita memiliki tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menggambar diagram pencar atau diagram scatter data bivariat dengan tepat. Tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, Bapak harapkan semua kalian bisa menganalisis korelasi data bivariat pada diagram pencar atau diagram scatter yang telah dibuat dengan benar. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang diagram pencar. Namun sebelumnya, melihat tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini,
Silakan kalian kerjakan pretest yang baru Bapak sampaikan di grup melalui link. Ada link di WA grup, silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Waktunya 3 menit dari sekarang. Ada lagi teknik yang harus Bapak sampaikan dalam proses pembelajaran hari ini. Kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, pemecahan masalah. Ada 5 fase. Fase yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah, dan fase kedua mengorganisasikan peserta didik. Nanti Bapak bentuk kelompok, kemudian membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, fase keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi. Ada 5 ini nanti yang akan kita lalui dalam proses pembelajaran hari ini. Kemudian ada pun teknik penilaian yang akan Bapak ambil. Ada 4 juga. Yang pertama penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, penilaian kelompok, dan yang terakhir adalah penilaian proyek. Ya. Nah, kita akan masuk kepada fase yang pertama. Bapak memiliki video pembelajaran yaitu tentang diagram scatter atau diagram pencar. Mari sama-sama kita lihat. Diagram pencar atau scatter plot. Pada sekelompok anak diperoleh data usia dan data tinggi badan mereka, di mana anak yang berusia 2 tahun memiliki tinggi badan 70 cm. Kemudian anak yang berusia 3 tahun memiliki tinggi badan 74 cm. Sedangkan anak yang berusia 4 tahun memiliki tinggi badan 90 cm. Dan seterusnya. Jika kita perhatikan, pola penyebaran titik-titik di diagram pencar ini cenderung naik. Pola seperti ini menunjukkan bahwa kedua variabel data memiliki korelasi positif, yang artinya ketika usia anak bertambah, pemakaian pokok harian mereka justru malah menurun. Ya, sampai di sini tadi kan ada penjelasan tentang arah tren diagram pencar. Tadi yang pertama dari kiri ke atas itu adalah disebut korelasi positif, dan kalau dari kanan ke kiri mengarah ke atas disebut dengan korelasi negatif. Diagram pencar itu ternyata hanya memberi titik saja, memasangkan dengan titik ini. Kalau diagram kartesius dia ada garis penghubungnya, titik-titiknya dihubungkan. Ini namanya diagram kartesius. Nah, kemudian kalau pencar dia hanya memberi titik saja. Titiknya dikasih warna supaya lebih bagus. Ini namanya diagram pencar atau diagram scatter ya. Kira-kira dari penjelasan atau video yang barusan kita amati ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa perbedaan diagram pencar dengan diagram batang? Ya, apa perbedaan diagram pencar dengan diagram batang? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Si Anton. Diagram pencar dibuat hanya menggunakan titik-titik yang menghubungkan variabel X dengan variabel Y. Sedangkan diagram batang menggunakan bentuk batang. Iya, betul sekali ya. Jadi kalau diagram pencar, dia hanya memberi sebuah titik menghubungkan antara variabel X dengan variabel Y, dihubungkan dan diberi tanda dengan titik. Kalau diagram batang dia menggunakan batang seperti ini. Namanya diagram batang ya. Kalau dia diagram batang, ini perbedaannya kelihatan sekali ya. Kalau diagram pencar dia menggunakan titik, kalau diagram batang menggunakan batang. Nah, selanjutnya diagram pencar dia hanya memberi sebuah titik menghubungkan antara variabel X dengan variabel Y, dihubungkan dan diberi tanda dengan titik. Kalau diagram batang dia menggunakan batang seperti ini. Namanya diagram batang ya. Kalau dia diagram batang, ini perbedaannya kelihatan sekali ya. Kalau diagram pencar dia menggunakan titik, kalau diagram batang menggunakan batang. Nah, selanjutnya Bapak ingin
hari ini kalian bekerja untuk menyelesaikan LKPD, lembar kerja peserta didik, nanti Bapak bagikan. Oleh karena itu, duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagikan. Kelompoknya ini dia. Kelompok 3 ada Juwita, Malasari, Rahmansa, Via Adelia, Weni, dan kelompok 4, kelompok terakhir Adi Saputra, Cici Kumala Dewi, Cinta Bella, Sony Putri Manja, Raisa Putri, dan tambahannya Anton ya. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Didiskusikan sesuai kelompoknya masing-masing yang kalian pahami akan diselesaikan permasalahan yang ada di LKPD ya. Nah, dibaca petunjuk yang ada di LKPD, kemudian buat nama anggota kelompoknya di atas, dan dibaca secara seksama dengan teliti petunjuk pengerjaan LKPD yang ada di LKPD yang barusan Bapak bagikan. Ya, silakan dikerjakan mulai sekarang ya. Ya, silakan dikerjakan. Selanjutnya untuk kelompok 1 ya. Kalau ada hal-hal yang dianggap kurang paham, tanyakan ke Bapak langsung ya. Tadi jangan lupa di masing-masing kelompok ditunjuk untuk juru bicara, siapa nanti untuk maju ke depan. Hasil dari diskusinya akan kita presentasikan ya. Kelompok 2, gimana kelompok 2 bisa? Nah, ini pokok permasalahannya begini. Ini ada tabel berat badannya 47, kemudian ukuran bajunya S, kalau 48 kilo, ukuran bajunya S, 50 kilo, ukuran bajunya M, dan seterusnya. Nanti setelah itu baru digambar diagram pencarian ini. Oke, silahkan dikerjakan. Selanjutnya untuk kelompok 1 ada, kalau ada hal-hal yang dianggap kurang paham, tanyakan ke Bapak langsung ya. Sandi, jangan lupa di masing-masing kelompok ditunjuk untuk juru bicara, persiapan nanti untuk maju ke depan. Yang kelompok dulu juga nanti persiapkan kalau sudah siap, persiapkan diri untuk presentasi yang nanti juga kemudian tabelnya sudah ada. Nomor 2 itu gambar diagram pencarian grafiknya dulu. Nanti itu yang di
yang Y itu adalah tinggi badan, kemudian yang X-nya adalah ukuran sepatu. Nanti digambar, ada penggarisan. Digambar sama yang dijelaskan. Ya, bisa ya? Oke, Bang. Ini adalah kalau Bapak bilang lompat ke kiri, lompatnya ke kanan. Kiri, kalian ke kanan. Kalau bilang kanan, kalian ke kiri. Kalau Bapak bilang maju, berarti kalian kebalikannya ya, cluenya tuh ya. Cluenya adalah kebalikan apa yang Bapak ucapkan. Sekarang kita mulai. 1, 2, 3. Ke kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Satu salah ya. Jadi fokus lagi ya. Masih fokus lagi. Masih ada yang salah. Lebih fokus lagi. Kalau Bapak bilang maju berarti kalau Bapak bilang kiri berarti ke kanan. Sekarang maju. Mundur. Mundur. Ada yang salah ya. Sekali lagi ya. Sampai benar-benar semuanya benar melakukannya ya. Kalau semuanya sudah benar, baru kita lanjut ke pembelajaran lagi ya. Kita ulang, fokus lagi anak-anakku. Matematika. Yuk siap-siap. 1, 2, 3, maju. Mundur. Maju. Kanan. Kiri. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Supaya lebih rileks lagi ya, Yuk disusun balik. Kita lanjutkan diskusi kita. Ya, waktunya sudah habis. Oleh karena itu kita persilakan masing-masing kelompok yang pertama yang bersedia untuk maju dari kelompok 1, 2, 3, 4. Siapa yang mau duluan dari kelompok 1 dulu ya? Ya, Kelompok 1 dulu. Maka ini layarnya Bapak matikan dulu, Bapak off-kan. Silakan kelompok 1 untuk maju 2 orang untuk presentasi. Ya, silakan. Digambar dulu final. Perkenalkan dari perwakilan kelompok berapa ya? Maju ke depan. Tapi jika waktu tidak mencukupi, hanya 2 kelompok saja yang maju ya. Titik pencarian di sini yang ukuran baju M, titik pencarian di sini Di 50 ya. di 50, di titik pencarian ukuran baju L dia titik pencarian di 55, XL di 50, XXL di 60. Kesimpulannya ya, sampai itu kesimpulannya. Kesimpulannya, terdapat hubungan antara variabel X dan Y atau ada korelasi antara berat badan dan ukuran baju. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Ada yang bertanya sebelum kelompok 1 menyudahi presentasinya? Ada yang mau ditanyakan? Kita buka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya untuk kelompok 1. Tunjuk tangan. Ya, kelompok 4, silakan. Perkenalkan, nama saya Selly. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apa perbedaan korelasi positif dan korelasi negatif? Ya, apa perbedaan korelasi positif dengan korelasi negatif tadi? Ya, Saya silakan menjawab. menjawab.
Perbedaannya adalah korelasi positif ditunjukkan dengan titik pancar yang arahnya dari bawah kiri ke arah atas kanan, sedangkan korelasi negatif dari kanan bawah ke kiri atas atau kebalikan dari korelasi positif. Iya, betul sekali jawabannya. Terima kasih pada kelompok 1 menjawab sudah sempurna dan presentasinya juga baik. Silahkan duduk kembali ke tempatnya. Kita lanjutkan kepada kelompok berikutnya. Ada lagi yang mau maju kelompok berikutnya? Ya, silakan kelompok 2. Kelompok 2. Terdapat data tinggi badan dari 140 sampai 170. Pada titik pencari yang pertama terdapat ukuran sepatu nomor 36 Dan kesimpulannya dari titik pencarian terbentuk terlihat tren dari bawah mengarah ke atas dan ada korelasi antara tinggi badan dengan ukuran sepatu. Semakin tinggi badan maka semakin besar ukuran sepatunya. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu. Bagus sekali ya penjelasan dari kelompok 2 sesuai presentasi yang barusan disampaikan. Hasilnya memang sangat benar. Kali kita buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya ada? Kira-kira? Ya, silakan dari kelompok 3. Saya ingin mencari mewakili kelompok 3 yang bertanya apa yang dimaksud dengan tidak ada korelasi. Jawabannya, yang dimaksud tidak ada korelasi yaitu tidak ada hubungan antara variabel X dengan Y yang biasanya pada diagram pencar titik arahnya menyebar. Ya, tepuk tangan ada jawabannya. Ada perbedaan antara korelasi dengan korelasi positif dengan yang tidak berkorelasi. Kalau yang tidak berkorelasi itu arahnya tidak konsisten ya, menyebar titiknya, menyebar. Kalau ini kan konsisten dari kiri ke atas ya. Nah, kalau yang tidak berkorelasi itu dia titiknya banyak menyebar, tidak ada terlihat arah trennya kemana dia, mau ke atas kah dia atau ke kiri gitu ya. Ternyata kalau yang tidak berkorelasi itu titik pencarnya memencar, tidak mengarah, ya, tidak ada arahnya, tidak tentu. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan semua masing-masing perwakilan kelompok mengumpulkan data ID-nya ya. Silakan sih. Yang sudah semua kelompok ya. Terima kasih ya. Ini kelompok hasil kelompok ini KPD-nya nanti akan Bapak periksa jawabannya ya. Yang sudah presentasi sudah benar dari kelompok 1 dan 2. Untuk kelompok 3 dan 4 karena waktu tidak mencukupi, maka nanti akan Bapak koreksi di jam luar pembelajaran kita. Baik anak-anak sekalian, dapat kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari pokok bahasan kita pada hari ini? Dan ada korelasi antara tinggi badan dengan ukuran sepatu. Iya, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu ya. Jadi kesimpulan pada hari ini, diagram pencar itu adalah suatu diagram yang menunjukkan ada korelasi antara variabel X dan variabel Y. Contoh tadi yang barusan kita bahas, semakin tinggi badannya, maka semakin besar pula ukuran. Ada korelasinya di antara X dengan Y, di mana X adalah ukuran sepatu, kemudian Y-nya adalah berat badan. Sama tadi dengan berat badan ataupun dengan tinggi badan.
Baik anak-anak, setelah itu menurut kalian kira-kira belajar hari ini menyenangkan atau tidak? Luar biasa sekali ya. Dan kita hari ini belajar apa, Nak? Materinya apa? Diagram pencar. Matematika. Baik, di akhir pembelajaran sebelum kita tutup, Bapak minta tadi ada Bapak kirim link di grup, silakan dikerjakan asesmennya ya atau post testnya. Bapak kasih waktu 3 menit, 5 menit ya, 5 menit untuk mengerjakan post test. Sudah habis. Terima kasih. Nanti akan Bapak cek di HP Bapak. Jawaban kalian dia secara otomatis akan bisa Bapak lihat di HP Bapak dengan menggunakan tool yang ada. Selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas masih tentang diagram pencar, yaitu menentukan arah tren korelasi diagram pencar mengarah ke arahnya kemana, apakah ke kiri atau ke kanan. Maka pertemuan datang kita masih membahas tentang diagram pencar untuk menentukan titik arah diagram pencar tersebut ya. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya Bapak minta kalian semua harus tetap belajar di rumah, tetap semangat dan belajar sungguh-sungguh seperti motivasi yang di awal sampaikan tadi untuk mencapai kesuksesan dan tujuan kita. Kuncinya adalah belajar bersungguh-sungguh. Ya, selanjutnya Bapak minta kembali lagi kepada ketua kelas sebelum kita tutup untuk berdoa secara bersama-sama ya. Oke semua, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada Bapak Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita akan bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Tangan dulu sudah pulang dari sana. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan.